السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kembali menikmati kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati, semua aktivitas kita memperoleh itu dari Allah Ta'ala, dan apa yang ada di depan kita, marilah kita niati bersama. Kita isi dengan amal-amal kebajikan yang akan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat pada umumnya, juga bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini mari kita bersama-sama membahas tentang masalah syukur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita orang-orang yang beriman dipandang mengagumkan oleh Rasulullah SAW, dan memang keadaannya seperti itu. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, sangat luar biasa keadaan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya dalam setiap keadaan, dalam semua urusan, dalam segala situasi, orang-orang yang beriman akan senantiasa dalam keadaan baik, kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak mungkin kondisi seperti itu akan dialami kecuali pada orang-orang yang beriman. Saudaraku yang berbahagia, kenapa seperti itu? Sesuatu yang luar biasa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah selanjutnya bersabda, In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Kalau seseorang mukmin memperoleh kenikmatan, memperoleh rezeki, memperoleh kesehatan, memperoleh segala sesuatu yang menyenangkan, mereka itu bersyukur, tidak lupa daratan, tidak menggunakan aji mumpung, tidak kagetan. Mereka justru malah bersyukur kepada Allah Ta'ala, sehingga justru kesyukurannya itu akan membawa kebaikan bagi dia. Selanjutnya Rasulullah berkata, wa in aswabathu sarra. Dan apabila seseorang mukmin itu tertimpa padanya musibah, tertimpa padanya cobaan-cobaan, ujian-ujian, dan ketidakenakan, kesempitan rezeki barangkali, kematian saudaranya, ada dizalimi orang, kemudian juga memperoleh hal-hal yang lain yang tidak mengenakan dirinya, maka mereka sabar, mengambil sikap sabar, fakana khairan lahu, maka kesabarannya itu juga akan membawa kebaikan baginya. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, demikianlah kebahagiaan bagi seorang mukmin, justru karena pada dirinya ada sikap sabar dan syukur. Sehingga tidak heran kalau para ulama terdahulu dari kita menyatakan bahwa seseorang itu diibaratkan sebagai seekor burung dengan dua sayapnya. Sayap yang satu adalah syukur dan sayap yang lain adalah sabar. Tatkala seorang mukmin bisa memasang dengan tepat dan seimbang kedua sayap ini, maka seorang mukmin akan bisa membubung tinggi, terbang ke udara, menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenangan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama mencoba untuk memahami apakah itu sebenarnya sikap syukur. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila seseorang itu bersyukur, berterima kasih, seseorang itu merasa plong hatinya, maka Allah Ta'ala akan menambah kenikmatannya kepadanya. Tetapi barang siapa yang mengkufuri nikmat, serba berkeluh kesah terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksa Allah Ta'ala akan lebih pedih lagi. Seseorang yang tidak pernah merasa cukup, seseorang yang tidak pernah merasa tentram dengan pemberian Allah Ta'ala, orang yang selalu serakah, orang yang selalu mengeluh, maka justru itu akan menjadi penyakit bagi dirinya, dan Allah Ta'ala justru akan semakin menambah kesengsaraannya. Syukur, saudaraku yang berbahagia, adalah memanjatkan pujian kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keutamaan dan kebaikan yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saudaraku yang berbahagia, realisasi syukur, pelaksanaan syukur seorang hamba paling tidak mencakup 3 rukun, dan belum dapat disebut seseorang bersyukur kepada Allah Ta'ala kecuali dengan berkumpulnya ketiga rukun tersebut. Yang pertama adalah, saudaraku yang berbahagia, mengakui kenikmatan secara batiniah. Jadi rukun syukur yang pertama adalah bahwa batin kita merasakan betul atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah bisa bangun kembali. Alhamdulillah kita sudah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah diberi akal, petunjuk dan sebagainya. Hati kita betul-betul merasakan kenikmatan itu. Hati kita betul-betul mengakui bahwa itu semua adalah merupakan karunia Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, saudaraku yang berbahagia, adalah mengucapkan secara lahiriah, dengan mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala, kepada pemberi nikmat. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang berbahagia, adalah menggunakan segala karunia Allah Ta'ala, berupa kesehatan, berupa rezeki, berupa ilmu, berupa jabatan, berupa kekuasaan, berupa macam-macam dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kita buktikan itu semua adalah merupakan alat, menjadikan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai motivasi, sebagai penggerak untuk kita lebih giat beribadah kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, itu semua adalah merupakan manifestasi dari iman seseorang, sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama kita al-iman, bahwa yang namanya iman adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Yang namanya iman adalah mengakui betul, tasdiq, membenarkan dengan hati. Kemudian wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa 'amalun bil arkan, dan kita laksanakan dengan anggota badan kita. Demikian juga dengan bersyukur. Tidak akan sempurna rasa kesyukuran seseorang tanpa ada ketiga rukun ini. Hati yang mengakui kenikmatan itu dari Allah Ta'ala, lisan yang mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan semua pemberian Allah Ta'ala, kesehatan, dimanfaatkan betul untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, untuk beribadah kepada Allah. Harta juga seperti itu. Mestinya kita manfaatkan untuk memberi nafkah kepada anak dan istri kita. Kita tasarrufkan kepada amal-amal soleh. Kemudian
kita salurkan kepada amal-amal jariah, bukan justru kita manfaatkan untuk berkoya-koya, untuk membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Demikian juga dengan kekuasaan kita. Justru kekuasaan yang merupakan karunia dari Allah Ta'ala kita manfaatkan bukan untuk adigang-adigung, atau bahkan kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri dengan menyatakan kalau tidak sekarang kapan lagi. Kekuasaan tidak mesti kita pegang terus. Na'udzubillah min dzalik. Justru kekuasaan kita adalah bagaimana kita bisa bersyukur, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara memanfaatkannya. Bagaimana kita mensejahterakan anak buah kita, bagaimana kita betul-betul amanah, betul-betul memanfaatkan kekuasaan kita untuk mengajak orang kepada kebaikan, institusi kita agar lebih baik, dan perilaku akhlak daripada bawahan kita juga lebih baik. Kemudian saudaraku yang berbahagia, itulah rukun daripada syukur. Dengan demikian saudaraku yang berbahagia, syukur adalah merupakan perpaduan antara perilaku hati, lisan, dan anggota tubuh. Hati untuk makrifat, untuk mengetahui dan memahami dan mahabbah, mencintai kepada Allah Ta'ala. Lisan sebagai pencetus pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala. Dan anggota tubuh digunakan sebagai media pelaksana dari rasa syukur itu sendiri dan mencegahnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, di dalam nas Al-Quran disebutkan bahwa syukur senantiasa disertai pula dengan iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada para makhluknya jika mereka itu mau bersyukur dan beriman kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah menyiksamu jika kamu memang benar-benar bersyukur dan beriman. Demikian pernyataan Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 140. Saudaraku, Allah juga memberitahukan bahwa orang-orang yang bersyukurlah yang akan memperoleh keistimewaan atas karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, melebihi hamba-hambanya yang lain karena kesyukurannya itu. Allah Ta'ala telah membuat pernyataan wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaulai manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alamin syakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala kepada mereka? Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ayat ini menggambarkan saudaraku yang berbahagia bahwa barangkali orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, mereka tidak pernah merasakan dan melihat orang-orang yang miskin ini sengsara. Dikira kekayaannya, kesehatannya itu hasil jerih payah mereka sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Ta'ala, sehingga mereka berani sombong menghina orang-orang yang miskin. Padahal saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tatkala seorang miskin pun bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan memperoleh ketenangan yang luar biasa. Barangkali orang-orang kaya ini hanya melihat secara lahiriah, tapi belum tentu mereka akan memperoleh ketentraman. Belum tentu kelimpah-limpahan harta akan memposisikan seseorang bisa menikmati kebahagiaan yang hakiki. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala membagi manusia menjadi dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang bersyukur. Di sisi lain ada orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran beserta pelaku-pelakunya. Di sisi lain Allah Ta'ala justru amat mencintai kesyukuran beserta pelaku-pelakunya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala
Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala telah menunjuki manusia jalan yang lurus. Allah Ta'ala maha kasih sayang kepada semua makhluknya. Manusia telah diberi oleh Allah Ta'ala dengan gharizah, insting, dengan hawas panca indera, dengan akal, dengan agama, dengan bimbingan, hidayah, petunjuk, taufiknya. Namun demikian, Masya Allah, tidak semua orang bisa merasakannya, sehingga dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ada pula orang-orang yang bersyukur, namun di sisi lain ada orang-orang yang mengkufuri. Imma syakiran wa imma kafuran. Saudaraku yang berbahagia, Allah Ta'ala pun telah berfirman, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa Allah telah memproklamasikan, Allah telah membuat pernyataan. Ingatlah tatkala Tuhanmu telah mengingatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah Ta'ala akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atau mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah menjadikan syarat bertambahnya nikmat dengan keharusan bersyukur. Dan tambahan nikmat dari Allah itu sangat luas. Sebagaimana rasa syukur kepadanya juga tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu. Kuantitas balasan amal kebajikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan yang berhak menentukan. Kita hanya sekedar menjalankan perintah dari Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam masalah ini Allah Ta'ala telah berfirman, wa yaghfiru liman yasha. Allah yang senantiasa akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita inginkan. Allah memberi maaf kepada kita dengan kasih sayangnya. Allah juga akan mencukupi kita. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, jika kamu khawatir akan menjadi miskin, maka Allah nanti akan yang memberi kekayaan kepadamu. Dan karunia-Nya, Dia akan memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Begitu juga saudaraku yang berbahagia, dengan tobatnya seseorang, jika Allah berkehendak, niscaya dia akan memperoleh ampunan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi dinyatakan, wa yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala akan mengampunkan kesalahan-kesalahan dan dosa seseorang apabila Allah menghendaki. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, wa yatubullah ala man yasha. Allah akan menerima tobat dari hamba-hambanya yang dikehendaki olehnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala akan senantiasa menyayangi, menambah nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Juga Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Kemudian kami akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Wa an sama'ihim wa la tajidu aktsarahum. Bahwa tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu orang-orang yang bersyukur, asyakirin. Nah inilah. Jadi Allah Ta'ala sudah berupaya kepada kita, mendatangi dari kanan kita, dari kiri kita, dari depan kita, dari belakang kita. Kita dikepung oleh karunia dari Allah Ta'ala, oleh tawaran-tawaran dari Allah Ta'ala berupa berbagai macam kenikmatan. Akan tetapi Masya Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Hanya sedikit sekali
orang-orang yang mau mensyukuri liputan, mensyukuri pengkafuran kenikmatan-kenikmatan dari Allah Ta'ala yang ada pada dirinya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, memang kenapa dunia menjadi seperti sekarang ini? Banyak sekali orang yang malu, banyak sekali orang yang saling menyalahkan, banyak sekali orang yang saling bermusuhan. Itu semua lantaran mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kehidupan kita menjadi ramai seperti sekarang ini dengan berbagai fitnah, berbagai perasaan keluh kesah, lantaran memang hanya sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi hanya sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat beliau bahwa Rasulullah SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Siti Aisyah, tatkala ditanyakan kepadanya kenapa Rasulullah sangat-sangat mementingkan untuk selalu sholat lail hingga kakinya menjadi bengkak, padahal dikatakan Rasulullah adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Rasulullah adalah merupakan sosok yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa beliau masih juga hampir tidak pernah melewatkan malam-malam harinya untuk sholat lail atau sholat malam? Maka saudaraku yang berbahagia, jawaban beliau adalah, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak mau, tidak boleh apabila aku bersyukur kepada Allah Ta'ala? Demikianlah saudaraku hamba-hamba Allah yang berbahagia, sedemikian luar biasanya Rasulullah SAW, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala, telah diberikan berbagai karunia nikmat Ta'ala, bahkan sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Namun Allah Ta'ala, Rasulullah SAW tetap saja beliau sholatul lail sebagai tanda rasa syukur kepadanya. Maka marilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita menengok diri kita. Apalah artinya kita? Kita adalah dibandingkan dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Dosa kita sangat banyak, amal sholat kita sangat sedikit. Apa yang perlu kita banggakan kepada Allah Ta'ala? Kalau Rasulullah saja seperti itu, apalagi kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallah, inni la uhibbuka, wa la tansa an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Demi Allah, aku mencintaimu, wahai Mu'adz. Demikian Rasulullah berkata kepada Mu'adz. Maka jangan lupa kau ucapkan setiap kali selesai sholat. Jadi Rasulullah SAW memberi wasiat kepada Mu'adz bin Jabal bahwa Mu'adz agar sering-sering membaca setelah sholatnya dengan doa, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa tolonglah aku agar aku bisa senantiasa membaguskan, memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu, kepada Allah Ta'ala. Bersyukur saudaraku hamba Allah yang berbahagia adalah merupakan tali pengikat bagi nikmat dan menjadi penyebab bertambahnya kenikmatan. Bagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ikatlah nikmat-nikmat Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian salah seorang yang bernama Ibnu Abi Dunya menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada seseorang yang berasal dari sebuah wilayah yang bernama Hamazah. Ali berkata, sesungguhnya nikmat Allah itu ada korelasinya dengan rasa syukur, ada hubungannya dengan rasa syukur, dan bersyukur sendiri selalu seiring dengan bertambahnya nikmat Allah Ta'ala. Sebab antara keduanya
tidak dibatasi dinding pemisah. Oleh sebab itu bertambahlah nikmat Allah, tidak akan terputus, sehingga terputusnya pula rasa syukur dari hambanya. Saudaraku Hasan Al-Basri berpendapat, dia memberi nasihat kepada kita semua, sering-seringlah menyebut nikmat yang telah diberikan, karena dengan senantiasa menyebutnya menunjukkan adanya rasa syukur. Dan disebutkan juga bahwa Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk senantiasa bersyukur, sebagaimana yang tertantum di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang bila nikmat yang telah diberikan kepada hambanya membawa pengaruh ke arah kebaikan bagi manusia. Karena yang demikian itu sudah termasuk dari relevansi dari rasa syukur. Saudaraku yang berbahagia, ada berita bahwa Abul Mughirah apabila ditanya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka ia akan menjawab, pagi hari ini kami dalam keadaan tenggelam dalam kenikmatan, sampai-sampai tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan rasa syukur ini. Allah telah melingkupi kita dengan kecintaannya yang besar, padahal Allah tidak bergantung pada manusia. Sebaliknya kitalah manusia yang sering berbuat sesuatu yang membuatnya marah, sedang diri kita selalu bergantung kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, salah seorang salafus saleh yang lain menyatakan, telah berkata seseorang kepada Abu Ghanimah, apa kabar Tuan dan bagaimana keadaan Tuan di pagi ini? Dijawabnya, Alhamdulillah, pagi hari ini aku berada di antara dua kenikmatan yang aku sendiri bingung mana yang lebih besar dan mana yang lebih utama di antara keduanya. Kedua nikmat itu ialah dosa-dosa yang telah disembunyikan, telah diampunkan oleh Allah untukku, sehingga tidak seorang pun akan mencelaku, dan rasa kasih sayang orang yang lain terhadapku yang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam hati mereka masing-masing, padahal amalku belum sampai ke tingkat itu. Demikianlah salafus saleh yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak kami Allah Ta'ala akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tiada pernah mereka sadari. Tentang surat ini, Sufyan memberikan argumentasinya. Mereka yang termasuk dalam kategori keterangan ayat ini adalah orang-orang yang merasakan enaknya nikmat-nikmat Allah tetapi enggan mensyukurinya. Na'udzubillah. Allah Ta'ala akan menyuruh, akan memberikan kepada kita. Apabila kita bersyukur, maka berangsur-angsur apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita akan dicabutnya tanpa kita sadari, sehingga kita menjadi orang yang jatuh miskin, menjadi orang yang terpuruk, menjadi orang yang punya derajat paling rendah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ada seorang yang bertanya kepada Abu Hazim, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat atas karunia mata ini? Maka dijawab olehnya bahwa jika kamu melihat yang baik, maka ceritakanlah, dan jika kamu melihat yang buruk, maka simpanlah untuk dirimu sendiri. Itulah kesyukuran dari mata kita. Kemudian tatkala ditanyakan kepadanya lagi tentang bagaimana mensyukuri nikmat dua telinga, maka dijelaskan, bila mendengarkan perkataan atau ucapan yang baik boleh diterima, tetapi bila melihat dan bila mendengarkan hal yang buruk, maka harus ditolak. Selanjutnya cara yang benar untuk mensyukuri nikmat dua tangan ialah dilarang mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri, dan tidak pula mengambil alih hak Allah yang ada pada keduanya. Sedangkan saudaraku yang berbahagia, mensyukuri nikmat perut, yaitu hendaknya mengisi di bagian bawahnya
dengan makanan dan bagian atasnya dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak menjadi abdul butun, hambanya perut yang senantiasa mengisi penuh perut kita dengan makanan. Kemudian ditanyakan pula tentang mensyukuri nikmat dari yang diberikan oleh Allah Ta'ala atas maaf kehormatan kita, alat kemaluan kita. Maka Abu Hazim menjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka itu disalurkan kepada istri, hanya itu, tidak diumbar kemana-mana. Lalu tatkala ditanya bagaimana mensyukuri kedua kaki, maka beliau menjawab, jika engkau tahu ada orang yang meninggal yang perlu engkau iri adalah amal baiknya, maka segeralah langkahkan kakimu untuk melakukan amal sebagaimana perilaku baik dari orang tersebut. Sedang perbuatan-perbuatan buruk yang ditinggalkan jangan kamu tiru, dan bersyukurlah kepada Allah atas petunjuknya kepadamu. Adapun orang yang hanya bersyukur di bibir saja dan tidak pernah ditunjukkan dengan perilaku kesehariannya, maka orang yang seperti itu ibarat orang yang mempunyai sehelai kain panjang, namun dia hanya memegangi ujungnya dan tidak pernah mengenakannya. Karenanya sia-sialah ia memiliki kain tersebut, sebab seluruh tubuhnya tidak terlindungi dari sengatan terik matahari dan dari dinginnya malam serta hujan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini. Marilah kita bersama-sama menjadi orang yang senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Ta'ala dengan menghindari segala macam keluhan-keluhan. Seandainya pun ada segala sesuatu yang tidak mengenakan kita, maka marilah kita hanya mengeluh kepada Allah Ta'ala. Otomatis kita ikuti dengan taubatan dan juga rasa syukur kita. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala apabila dalam majelis ini ada kesalahan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.